Shalom, selamat pagi saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa lagi di dalam minggu ini. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan. Meskipun kita belum bisa bertatap muka, tetapi kita akan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kita akan terus maju di dalam Tuhan. Sebelum kita akan memulai ibadah pagi ini, mari kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini. Ketika kami boleh datang di hadapan mezbah-Mu Tuhan, kami boleh memuliakan Engkau, menyembah Engkau, karena itu kerinduan kami Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa bertemu dalam pertemuan ibadah bersama-sama dengan saudara kami, tetapi saat ini kami akan fokuskan hati kami untuk kami boleh bertemu dengan Engkau. Meskipun dengan jarak yang jauh, tetapi kami percaya bahwa hadirat Allah yang akan menyatukan hati kami untuk kami bisa datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah pujian kami, biarlah renungan hati kami bawa di hadapan mezbah-Mu sebagai korban persembahan kami dan puji-pujian bagi Engkau, Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita punya Yesus yang menjadi pengharapan kita di saat kita sedih, di saat kita susah, di saat kita menghadapi banyak kesulitan, tetapi Yesuslah pengharapan kita. Satu pujian akan kita naikkan bersama-sama. Pengharapanku hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala
dari setiap janji Tuhan kita boleh dikuatkan dalam situasi-situasi yang sukar bagi kita. Tetapi ketika kita mendapatkan firman Tuhan yang menguatkan kita kembali disemangati untuk kita menunggu setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ku percaya janjimu ajaib. Kita siapkan hati kita dengan pujian ini. Dengan hati kita akan nyanyikan pujian ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Salam, saya percaya bahwa saudara di rumah, tapi saudara masih tetap semangat, masih tetap punya antusias untuk kita semuanya beribadah, untuk kita semuanya terus menggumuli bagian-bagian dari kebenaran firman Tuhan. Saudara,
saya mau ajak kita semua melihat bagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami kembali melihat terang dari kebenaran firman-Mu yang terus menjadi terang bagi jalan-jalan hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami semuanya siap untuk mendengar. Engkau beracara atas kami, Engkau berbicara atas kami. Di dalam kuasa nama Yesus, nama di atas segala nama, kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita masih dalam suasana Paskah, tapi memang sekali lagi saya sampaikan kepada saudara boleh semua merasakan bahwa tahun ini adalah Paskah yang berbeda. Tapi yang kita mau lakukan adalah apa yang semula memang kita komitmen bersama untuk kita ada di dalam satu doa berantai, di mana tiap jam selalu ada yang mengisi di dalam doa-doa kita semuanya, jam-jam doa kita semuanya. Untuk apa? Untuk ada selalu tumbuh iman. Dan itu yang nanti kita akan bicarakan pada saat ini. Nah, kita di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29, begini firman Tuhan saya sampaikan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika murid-murid yang lain, ketika Yesus datang di situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam satu rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah itu ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Satu bagian yang sangat mengingatkan saya terdapat dalam kata-kata Yesus kepada Thomas. "Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Berbahagia, diberkati siapa orang yang percaya meskipun belum melihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu bagian yang akan kita cobakan untuk hidup kita semuanya. Kita tahu bahwa cerita ini adalah cerita pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Diceritakan di sana bahwa satu hari Yesus menampakkan diri dengan semua murid kecuali Thomas. Dan kemudian berkumpul lagi dan Thomas ada di sana. Murid-murid yang lain cerita, "Kami telah melihat Tuhan. Kami telah melihat Tuhan." Dan pada waktu itu memang tersiar kabar bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi satu-satunya murid yang belum melihat Yesus bangkit adalah Thomas. Nah, begitu mendengar teman-temannya berkata bahwa kami sudah melihat Tuhan, Thomas kemudian berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, mencucukkan tanganku ke dalam lambung itu, sekali-kali aku tidak percaya." Itu kata Thomas. Nah, kata-kata Yesus dilatar belakangi dari kata-kata Thomas ini. Sampai kemudian 8 hari kemudian Yesus kembali menampakkan diri kepada mereka. Nah, dalam satu cerita, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada dalam satu rumah dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Kemudian Yesus hadir di sana. Yang dipanggil, yang kemudian berurusan pribadi dengan Tuhan adalah Thomas. Tuhan berkata, "Taruhlah jarimu dan lihatlah
taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini bagian nat yang akan kita lihat. Ini tantangan untuk Thomas. Jangan engkau tidak percaya lagi, namun percayalah. Sementara orang sudah melihat Yesus, tapi dia tidak ada pada waktu Yesus menawarkan diri kepada mereka. Dia sampai berkata, kalau belum kucucukkan jariku ke dalam bekas pakunya, ke dalam tangan yang bekas paku itu, atau mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali tidak percaya. Dan Tuhan berkata, taruhlah jarimu pada tanganku dan juga pada lambungku, dan jangan kamu tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini tantangan buat hidup kita semuanya. Rupa-rupanya yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah bahwa segala sesuatu dimulai dengan percayalah. Ada sekian orang, sekian banyak, bahkan mungkin kita selalu bermasalah dengan apa yang namanya iman, apa yang namanya percaya. Mungkin kebanyakan orang memakai logika sama seperti Thomas, bahwa sebelum aku dapatkan, sebelum aku bisa membuktikan, aku perlu bukti dulu, baru aku mau percaya. Aku mau lihat bahwa apakah apa yang kamu katakan itu benar, baru aku mau percaya. Tuhan berkata, jangan lagi kau tidak percaya, melainkan percayalah. Baru saat itu Thomas berkata, Tuhan, ya Tuhanku. Tapi kemudian Tuhan mengajarkan satu bagian lagi yang memang beda dengan logika manusia. Ia berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Rupa-rupanya Tuhan mengajarkan kepada kita semuanya, segala sesuatu dimulai dari percaya. Tuhan mau ajarkan kepada kita semuanya, teman-teman di keluarga Salom dan semua, kita semuanya yang ada di dalam Kristus. Rupa-rupanya segala hal yang baik terjadi dimulai dari kita percaya. Kita diberkati ketika kita percaya. Berbahagialah mereka yang sepertinya tidak melihat atau belum melihat. Bahkan Tuhan berkata tidak melihat, tapi percaya. Bagian ini mengingatkan kita kepada satu cerita. Dalam kisah di kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, saya mau sampaikan kepada saudara, yaitu pada cerita ketika orang Israel ada di dalam kesusahan besar. Apa yang terjadi? Yaitu Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentaranya maju mengepung Samaria. Terjadilah kelaparan hebat yang terjadi di Samaria. Nah, kelaparan itu begitu hebat karena tentara Aram yang mengepung ini begitu banyak jumlahnya, begitu kuat tentaranya. Sampai kelaparan yang hebat itu ada satu cerita di mana 2 orang wanita menghadap Raja Israel pada waktu itu, mengajukan perkaranya kepada raja. Nah, dia sampaikan bahwa kami ini punya masalah, kira-kira seperti itu. Kami ini punya kesepakatan bahwa hari ini aku sembelih anakku, aku masak, kami keluarkan untuk berdua. Baru setelah itu hari besoknya giliran anak dari temanku ini yang menyerahkan anaknya disembelih dan kami makan bersama. Nah, kemudian kemarin anakku sudah disembelih untuk kami makan, tetapi hari ini giliran anaknya untuk disembelih. Tetapi rupa-rupanya dia menolak. Dan diceritakan di sana. Begitu mendengar cerita ini dari 2 wanita yang mengatakan hal itu, hati raja terkoyak. Sampai kemudian ia koyakkan jubahnya. Dan ia begitu dendam kepada Nabi Elisa yang pada waktu itu menjadi nabi di Israel.
Dia katakan bahwa di ayat yang ke-32, adapun Elisa duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dengan dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulunya, tetapi sebelum surat itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila surat itu datang, segera tutuplah pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuanya dari belakang?" Nah, dia berikhtiar untuk membunuh Elisa. Tetapi yang kemudian diceritakan, Elisa kemudian datang kepada raja itu dan sampaikan tentang apa yang Tuhan katakan lewat Elisa. "Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Nah, itu yang dia sampaikan. Kalau hari ini kamu begitu marah karena tidak ada bahan makanan begitu mahal, orang tidak bisa makan, tetapi akan terjadi besok kira-kira waktu yang sama pada seperti ini. Dia katakan bahwa sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Nah, itu adalah ukuran harga yang sangat murah dan benar-benar sangat murah. Sepertinya itu tidak masuk akal kalau di logika. Waktu itu benar-benar bahan makan yang begitu mahal. Dikatakan 1 kepala keledai berharga 30 sekal. Dan luar biasa kesulitan makan yang dialami oleh orang Israel. Pahitnya luar biasa. Benar-benar masa krisis yang luar biasa. Tetapi yang dikatakan, Tuhan berkata, akan terjadi besok sesuatu yang akan kemudian berubah secara drastis. Tetapi didengar oleh perwira yang mengawal raja. Kata perwira, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, "Abdi Allah," katanya, "sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Dan dia berpikir logika. Sekalipun tingkap-tingkap langit dibukakan oleh Allah, masakan itu bisa terjadi? Dan abdi Allah Elisa itu berkata, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." Nah, cerita kemudian, ada 4 orang kusta di pintu gerbang dan mereka kelaparan luar biasa. Satu hari, satu sama lain kemudian menyampaikan, berkata bahwa kita kalau duduk terus di sini, kita akan mati. Kalau kita kembali ke kota, kita juga akan mati. Nah, apakah kita tidak bisa berbuat sesuatu? Sampai akhirnya mereka sepakat untuk menyeberang ke perkemahan orang Aram. Toh kalau ketangkap pun mereka mati. Jadi tiga-tiganya sama. Kalau tetap berdiam di pintu gerbang, mereka mati. Kalau kembali ke kota, mereka juga mati. Tetapi kalau kemudian mereka ke perkemahan orang Aram, kalau ketahuan mereka mati. Tapi kalau tidak ketahuan, ada kemungkinan mereka akan hidup karena bisa mengambil makanan dari orang Aram itu. Nah, akhirnya mereka sepakat dan mereka ke perkemahan orang Aram. Begitu sampai ke perkemahan orang Aram, dilihat pemandangan yang sama sekali berbeda dari apa yang dibayangkan. Perkemahan itu kosong, berantakan, bahan makanan, pakaian semua berhamburan luar biasa. Nah, kemudian mereka mencoba melihat apa sih yang sebenarnya terjadi. Mengambil pakaian, mengambil benda-benda, mengambil makanan dan kemudian disimpan. Datang lagi ke perkemahan, kemudian membawa lagi. Tapi kemudian mereka berkata, tidak patut yang kita lakukan ini. Kita melakukan hal ini adalah berita yang baik. Baiklah kita datang ke istana, sampaikan apa yang terjadi di sini. Mereka berlari dan di pintu gerbang, mereka kemudian sampaikan kepada pengawal apa yang sudah dilihat.
Pengawal menyampaikan itu kepada raja. Raja kemudian berkata, akan kuceritakan apa maksud orang Aram itu. Mereka memancing kita keluar dari istana, dari persembunyian kita, supaya datang ke perkemahan. Tetapi begitu kita sampai di perkemahan, mereka akan mengepung kita dan menghabisi kita. Tapi kemudian diutus beberapa utusan untuk melihat. Dan ternyata benar. Pakaian-pakaian dihamburkan. Mereka, orang-orang Aram ini seolah mendengar derak langkah pasukan yang banyak dan mereka ketakutan. Mereka mengira bahwa bangsa-bangsa tertentu dibayar oleh orang Israel untuk memerangi mereka. Dengan cepat-cepat mereka lari meninggalkan perkemahan, baru kemudian menyelamatkan nyawanya. Pakaian dan semua barang berharga ditinggalkan untuk menyelamatkan nyawanya. Hari itu terjadi penjarahan yang besar. Seluruh orang Israel keluar dan kemudian datang ke perkemahan orang Aram, mengambil semua barang-barang, gandum, bahan makanan, pakaian, dan semua yang ada di perkemahan orang Aram dijarah habis oleh orang-orang Israel. Dan rakyat begitu berbondong-bondong, begitu banyak rakyat yang datang untuk mengambil barang-barang itu. Perwira yang tadi berkata bahwa kalau Tuhan singkapkan tingkap-tingkap langit, apakah hal itu mungkin terjadi? Tidak mungkin hal itu terjadi. Tapi Elisa berkata, kamu akan melihat, tapi kamu tidak akan merasakan apa-apa. Kamu tidak bisa menikmati. Kamu hanya melihat saja. Dan benar, ketika rakyat begitu banyak berbondong-bondong menjarah, mengambil semua barang-barang itu, perwira ini melihat begitu banyaknya rakyat sampai kemudian ia terinjak-injak dan mati di sana. Melihat, tetapi tidak percaya dan kemudian tidak bisa menikmati apa-apa. Bapak, Ibu dan Saudara, sesuatu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita semuanya. Segala sesuatu rupa-rupanya dimulai dengan iman dan tidak dengan logika. Thomas dan perwira ini kira-kira dua model yang sama. Tentang logika. Kalau aku belum cucukkan tanganku pada bekas tangannya atau lumbung yang tertikam itu, aku tidak percaya. Aku sama sekali tidak percaya. Logika perwira itu. Kondisi ini begitu sulit. Dalam waktu 24 jam kamu bisa berkata begitu, apakah itu terjadi? Sekalipun tingkap-tingkap langit dibuat Tuhan, apakah hal itu bisa terjadi? Dan rupa-rupanya itu terjadi dan dia tidak bisa menikmati apa-apa karena dia tidak pernah percaya. Bapak, Ibu dan Saudara semuanya, ini pesan Tuhan untuk kita semuanya. Segala sesuatu dimulai dari percaya. Kadang-kadang kita percaya melampaui logika. Sesuatu yang sepertinya jauh daripada logika kita, dan kita mau terima dengan percaya. Saudara, saya selalu sampaikan di grup WA kita, keluarga Salam, yuk kita perkatakan apa yang positif, apa yang membangun, apa yang mendorong, apa yang menjadi iman kita, perkatakan itu. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah, dan siapa gemar mengemakannya akan memakan buahnya. Perkataan kita itu doa kita, dan perkataan kita itu lahir dari iman yang dikandung di dalam hati kita. Lihatlah apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita beberapa hari ke depan. Saya hanya percaya bahwa ada sesuatu yang baik yang Tuhan sedang rencanakan di balik semua hal yang terjadi hari ini. Tuhan bisa buat segala sesuatu berubah dalam waktu yang kita tidak pernah tahu. Lihat contoh dari kehidupan orang Israel yang berubah drastis dalam waktu 24 jam dan terjadi seperti yang dikatakan Tuhan lewat Nabi Elisa. Tuhan bisa ubah hidup kita dalam waktu yang kita tidak tahu. Dan hanya dibutuhkan percayamu, percaya kita.
Dibutuhkan kita menerima apa yang Tuhan sampaikan. Dengan iman kita berkata, ya Tuhan, aku mau. Ya Tuhan, aku mau. Aku mau terima janji-janji-Mu dengan percaya. Kalau Tuhan sudah mau untuk lakukan segala sesuatu, hanya dibutuhkan kita mau dan kita percaya. Tuhan lebih kok daripada sanggup untuk lakukan segala sesuatu dalam hidupmu. Tuhan bisa. Kamu yang sakit, Tuhan sembuhkan, tidak ada yang mustahil. Saudara yang mungkin kehilangan pekerjaan di hari-hari ini, dan kemudian saudara bergumul dengan sesuatu yang saudara mau kerjakan, Tuhan bisa memberikan petunjuk dan kemudian saudara lakukan, dan itu menjadi jalan keberhasilan bagi saudara. Itu bisa. Bisa saja dalam apa yang saudara alami, saudara harus dirumahkan, saudara sementara waktu dalam tanda petik kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, tapi dalam satu waktu ternyata itu dipakai Tuhan untuk saudara mengembangkan hidup saudara. Saudara menjadi orang yang mandiri, menjadi pengusaha, memulai dengan yang kecil, dan itu ternyata bisa mengubah dan membuat hidup kita di-upgrade oleh Tuhan. Bisa. Terimalah dengan iman. Segala sesuatu dimulai dengan percaya. Yang namanya buruk pun, kalau kita bisa melihat pekerjaan Tuhan di balik itu juga bisa menjadi jalan untuk kemajuan hidup kita semuanya. Saya percaya bahwa mari kita memulai segala sesuatu dengan percaya. Percayamu mengubah segala sesuatu. Mungkin tragedi, mungkin kondisi-kondisi yang tidak nyaman dalam hidupmu, itu menjadi jalan Tuhan mengangkat hidup kita. Terimalah dengan percaya. Segala sesuatu dimulai dari percaya. Tokoh-tokoh iman menerima dengan percaya, dan segala sesuatu bisa diubahkan oleh Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat hidup kita. Dan terus semangat, kita diberkati. Teruslah percaya. Katakanlah segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita percayai. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kiranya kami semua, keluarga Salom, terus percaya. Kami terus percaya, di balik semua hal yang buruk pun kami akan percaya. Karena Engkau berkata, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Tuhan, kami belum melihat sesuatu yang baik dari semua yang terjadi hari-hari ini. Tapi kami mau percaya bahwa segala sesuatu yang baik sedang Tuhan kerjakan. Tuhan bisa ubah setiap kami, Tuhan, dalam waktu yang kami tidak pernah bisa batasi. Tuhan bisa punya waktu yang sangat singkat untuk mengubahnya, dan kami hanya bisa percaya. Lakukan Tuhan apa yang mau Engkau lakukan, anugerahkan apa yang tidak Engkau anugerahkan. Kami terima dengan iman semua pekerjaan-Mu dengan rasa percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya saudara-saudara keluarga Salom terus diberkati oleh Tuhan, terus semangat. Tuhan memberkati.